dari kerjasama Indonesia dengan negara Jepang. Perkenalkan, nama saya Hakimah dari kelas 8 SMP Nazihatul Tullah. Perkenalkan, nama saya Nadia Musmita dari kelas 8 SMP Nazihatul Tullah. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelas 8 SMP Nazihatul Tullah. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu dari kelas 8E SMP Nazihatul Tullah. Pembahasan peningkatan kerjasama bilateral Indonesia dengan Jepang. Indonesia sebagai negara berkembang tentu melakukan hubungan dengan negara-negara lain untuk mendapatkan nasional interestnya. Ruang lingkup hubungannya juga tidak terpaku pada hubungan politik saja, tetapi lebih dari itu, yakni mencukup kepentingan di bidang ekonomi, sosial, dan juga budaya. Salah satu negara yang melakukan kerjasama ekonomi dengan Indonesia adalah Jepang. Bukan karena Indonesia tunduk pada Jepang, tetapi karena kedua negara ini sebenarnya saling membutuhkan. Dapat dilihat dari sumber daya alam Indonesia tentu dapat memanfaatkannya dan dijual ke Jepang. Sementara Jepang memiliki teknologi untuk mengolahnya, serta memiliki kekuatan finansial yang kuat sehingga dapat melakukan investasi di Indonesia. Dengan ini tentu Jepang dan Indonesia dapat menjadi rekanan yang sangat potensial untuk kepentingan negara masing-masing. Bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan Jepang. Kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang tercatat mulai pada tahun 1900. Bentuk-bentuk kerjasama Indonesia dengan Jepang. Kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Jepang tercatat mulai pada tahun 1954. Pada saat itu, Jepang memberikan bantuan dalam beberapa sektor. Jepang membentuk suatu program yang bergerak di bidang bantuan pembangunan ekonomi negara berkembang hingga bantuan bencana alam. OAD memiliki beberapa kategori bantuan, yakni pinjaman yen, bantuan dana hibah, dan kerja teknik. Jepang merupakan salah satu negara yang dikategorikan sebagai negara tersuper dunia dengan tingginya tingkat ekonomi yang memiliki potensi milimeternya sangat kuat, serta aliansi yang diboncengi oleh Amerika Serikat membuat posisinya semakin kuat. Posisi strategis Jepang tersebut selanjutnya mendorong Indonesia sebagai salah satu mitra penting dalam konteks influence dan kerjasama bilateralnya. Dalam kerjasama ini, total ekspor dari Indonesia ke negara Jepang setidaknya sebesar sebesar 23,6 miliar. Ekspor Indonesia ke Jepang sebesar 6,5 miliar. Menurut data ini, maka pada tahun 2016 Jepang mengalami surplus di perdagangan Indonesia. Barang-barang yang diekspor Indonesia ke negara Jepang adalah karet mentah, bahan dasar alat elektronik, logam dalam bentuk biji, dan kayu serta produknya. 5. Edaran barang-barang yang didapat Indonesia dari Jepang adalah alat-alat industri, perangkat elektronik yang sudah jadi baja dan mesin, serta kendaraan bermotor. Dengan fakta dan data di atas
memperlihatkan tingkat interdependensi antar kedua negara ini cukup tinggi, yang berarti hal ini merupakan hal yang bagus karena dengan tingkat saling ketergantungan yang tinggi, maka tingkat perdagangan pun akan terus naik demi memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Terlebih negara Indonesia memandang Jepang lebih tinggi di bidang teknologi, sehingga Indonesia sebagai negara berkembang yang terus melakukan pembangunan infrastruktur serta melakukan modernisasi segala bidang akan terus mengimpor produk-produk dari Jepang untuk dimanfaatkan di Indonesia. Pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Indonesia dan Jepang telah menandatangani sebuah perjanjian kemitraan ekonomi yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus. Perjanjian Indonesia dan Jepang ini bisa dibilang merupakan perjanjian ekonomi yang pertama bagi Republik Indonesia. Poin-poin utama dalam kerjasama Indonesia dan Jepang ini meliputi beberapa sektor, yaitu perdagangan barang, investasi, layanan perdagangan, perpindahan warga negara, hak kekayaan intelektual dan kooperasi, kebijakan persaingan, sumber energi dan mineral, pengaturan pemerintah, prosedur tambahan, peningkat lingkungan bisnis, penghindaran perselisihan. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki bermacam-macam adat dan budaya, mulai dari tarian khas Indonesia serta kebudayaan yang beragam. Begitu pula dengan Jepang, negara dengan julukan negeri matahari terbit ini juga memiliki kebudayaan sama mengaitnya dengan Indonesia. Kedua negara ini memiliki hubungan yang sangat baik. Negara Indonesia dan Jepang telah membuat sebuah proyek di bidang infrastruktur. Indonesia dan Jepang sepakat untuk melanjutkan kerjasama di bidang ini. Kesempatan tersebut terbuat dari tertuang dalam nota kesepahaman antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR bersama Menteri Pertahanan, Infrastruktur, Transportasi serta Pariwisata Jepang di Jakarta pekan lalu. Menteri Pertahanan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata Jepang Keiichi menyatakan kerjasama tersebut merupakan lanjutan kerjasama yang telah berlangsung sejak B. Kedatangan Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945 tentu membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Terlepas dari mulut buaya, kini Indonesia masuk ke mulut harimau. Namun tak selamatnya Jepang membawa dampak negatif bagi bangsa Indonesia. Ternyata ada juga dampak positif yang disebabkan oleh Jepang, baik disadari maupun tidak. Berikut adalah dampak positif kedatangan Jepang. Melarang penggunaan bangsa Belanda dan memperolehkan bangsa Indonesia sebagai bangsa pengantar. Dibentuknya pada atau panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI dan PPKI. Dengan ini Indonesia lebih dapat merencanakan kemerdekaan dengan lebih siap, mendukung semangat anti Belanda, sehingga secara tidak langsung Jepang ikut mendukung semangat jiwa nasionalisme Indonesia. Dengan adanya pembagian daerah berdasarkan tingkatan
dilarangnya kegiatan politik dan dibubarkan organisme politik yang ada, dilarangnya segala jenis rapat dan kegiatan politik. Jepang mengeksplorasi SDA, sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan perang. Jepang mengambil secara paksa makanan, pakaian, dan pembelakangan lainnya dari rakyat Indonesia tanpa kompensasi. Terjadinya inflasi dan krisis ekonomi yang sangat menyerahkan rakyat. Terputusnya hubungan antar daerah akibat dari self-sufficiency. Kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang sehingga seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah lainnya digunakan untuk mendukung industri perang. Waktunya sesi pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin bertanya, kerjasama di negara Indonesia dan negara Jepang tercatat pada tahun berapa? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Indonesia dengan Jepang tercatat mulai pada tahun 1954. Saya mewakili dari kelompok 2 ingin bertanya, berapa besar ekspor negara Jepang ke Saya mewakili dari kelompok 2 ingin bertanya, berapa besar ekspor negara Jepang ke negara Indonesia? Saya akan menjawab dari kelompok 2. Barang-barang yang diekspor Indonesia ke negara Jepang adalah karet, mentah, bahan dasar, alat elektronik, logam dan bentuk biji dan kayu serta produknya. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.